Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat sore. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas C pagi akan mempresentasikan materi mengenai Microsoft Word. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ramadhani Safitri, Indah Octavia, Rinaldi Dionsius, dan saya sendiri Vera Christina, dan juga sebagai moderator untuk di kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita ke materi yang ada. Kok nggak bisa di next sih? Astaga. Ditekan coba. Itu di bawah ada panah di bawahnya. Sumpah tersembunyi gitu deh. Ya dan crop aja deh ini. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan materi basic tools yang akan dijelaskan oleh Indah Octavia. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai basic tools. Yang pertama ada mengatur ukuran margin. Jadi margin adalah ukuran tepi lembar kerja Microsoft Word. Ini terdiri dari batas atas, bawah, kanan, dan kiri. Biasanya ketika membuka lembar kerja baru, margin kertas telah diatur secara otomatis. Namun jika kita ingin mengubah ukuran sesuai dengan yang kita inginkan, kita dapat melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih layout, baru klik margins, lalu pilih ukurannya. Jika ukuran yang kita inginkan tidak ada, pilih custom margins untuk mengatur margin dengan memasukkan ukuran batas atas, kanan, kiri, dan bawah. Next. Selanjutnya mengubah ukuran dan jenis font. Microsoft Word menyediakan banyak jenis font yang bisa kita pilih. Cara mengubahnya, blok teks yang ingin kita ubah fontnya, lalu klik tab Home, lalu pilih jenis font. Selanjutnya untuk mengatur ukuran font, kita masih ada di tab Home, pilih font size yang letaknya persis di sebelah kanan jenis font, lalu kita pilih ukurannya. Jika kurang pas, maka kita bisa mengklik increase atau decrease font size yang ada di sebelah font size. Selanjutnya yang ketiga, mengatur spasi antar baris. Tujuannya agar dokumen terlihat rapi dan nyaman untuk dibaca. Cara mengaturnya, pertama blok paragraf yang akan diatur spasinya, lalu klik tab Home, lalu pilih Line and Paragraph Spacing. Selanjutnya mengubah ukuran kertas. Caranya yang pertama klik layout, kemudian size, lalu kita langsung memilih ukuran kertas yang sesuai. Selain itu kita juga bisa mengubah ukuran kertas secara custom dengan cara mengklik more paper size, lalu masukkan ukuran kertas berdasarkan lebar dan juga tingginya sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Selanjutnya mengubah orientasi kertas. Ada dua macam orientasi kertas dalam Microsoft Word, yaitu landscape dan juga portrait. Portrait itu merupakan ukuran kertasnya memanjang ke bawah atau berdiri, sedangkan landscape kertasnya memanjang ke samping. Cara mengubahnya, klik layout, kemudian orientation, lalu pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Selanjutnya, cara membuat tabel di Word. Yang pertama, klik tab Insert, lalu pilih Table, kemudian pilih jumlah baris dan kolom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika jumlahnya masih kurang, pilih Insert Table, lalu masukkan jumlah baris dan kolomnya. Selanjutnya ada Change Case. Ini digunakan untuk mengatur penggunaan huruf kapital pada kata atau kalimat. Misalnya kita ingin mengubah tulisan Indah menjadi Indah huruf besar semua tanpa harus mengganti satu persatu. Caranya yang pertama kita blok teks yang akan diformat, kemudian klik Home lalu pilih Change Case yang logonya A besar dan A kecil, lalu pilih uppercase. Ada 5 case yang bisa kita pilih, sentence case untuk kapital di setiap awal kalimat, lalu lower case untuk membuat teks dengan huruf kecil semuanya, uppercase membuat teks dengan huruf besar atau kapital semua, capitalize each word untuk membuat
huruf kapital di setiap awal kata, dan double case untuk menggunakan huruf kapital di seluruh kata atau kalimat kecuali huruf pertama. Next. Yang selanjutnya memasukkan gambar. Kita dapat memasukkan gambar dengan berbagai format di Microsoft Word. Caranya pilih tab Insert lalu klik Picture. Setelah itu kita pilih gambar yang kita masukkan dari laptop atau komputer. Selanjutnya membuat header dan footer. Kita dapat membuat catatan atau tulisan tertentu dengan menggunakan header atau footer. Header itu digunakan untuk catatan di bagian atas dan footer untuk di bagian bawah. Catatan ini akan muncul di setiap halaman. Selain teks, kita juga dapat memasukkan gambar di header dan footer atau menjadikannya untuk penomoran halaman. Yang pertama, klik tab Insert, lalu pilih header. Setelah itu, pilih style header yang kita inginkan. Kita juga dapat melihat pilihan header lainnya di More Header from Office.com. Setelah itu isi header dengan tulisan yang kita inginkan. Next, cara untuk mengubah footer sama dengan header tadi. Yang pertama, klik tab Insert, lalu pilih footer, pilih style yang kita inginkan, dan isi teksnya. Selanjutnya, yang terakhir, cara memberi nomor halaman. Kita juga dapat menyebutnya dengan page number yang berfungsi untuk menaruh nomor halaman di bagian atas, bawah, kiri, atau kanan dokumen. Caranya klik tab Insert, lalu pilih page number, lalu pilih di mana ingin meletakkan nomor halaman, dan pilih style yang kita inginkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rinaldi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan shortcut Microsoft Word. Yang pertama, CTRL-A memblok seluruh teks atau naskah, CTRL-B menebalkan teks atau bold, CTRL-C menyalin teks atau objek yang dipilih, CTRL-D menentukan format huruf, CTRL-E membuat teks rata tengah, CTRL-F mencari teks atau item khusus, CTRL-G masuk ke halaman tertentu, CTRL-H mengganti teks format spesifik dan item khusus, CTRL-L membuat huruf cetak miring atau italik, CTRL-J membuat teks rata kiri kanan, CTRL-K memasukkan alamat tautan, CTRL L membuat teks rata kiri, CTRL-M menggeser penempatan paragraf ke kanan, CTRL-N dokumen baru, CTRL-O membuat dokumen atau file open, CTRL-P perintah mencetak dokumen, CTRL-Q menghapus pengaturan yang telah dibuat, CTRL-R membuat teks rata kanan. Selanjutnya, CTRL-J membuat teks rata kiri kanan, CTRL-K memasukkan alamat tautan, CTRL-L membuat teks rata kiri, CTRL-M menggeser penempatan paragraf ke kanan, CTRL-N membuat dokumen baru, CTRL-O membuat dokumen atau file open, CTRL-P perintah mencetak dokumen, CTRL-Q menghapus pengaturan yang telah buat, dan CTRL-L membuat teks rata kanan. Selanjutnya, shortcut kombinasi di Microsoft Word, CTRL-Shift-C menyalin teks atau objek dengan format yang telah ada, CTRL-Shift-D menambah garis bawah ganda, CTRL-Shift-E melacak atau melihat perubahan yang telah dilakukan, CTRL-Shift-F mengubah atau memilih font, CTRL-Shift-H menyembunyikan teks yang dipilih, CTRL-Shift-K menjadikan huruf yang dipilih menjadi kapital, CTRL-Shift-L membuat teks yang dipilih menjadi point list, CTRL-Shift-M menghapus paragraf dari kiri, CTRL-Shift-N menjadikan paragraf yang dipilih sesuai pengaturan bawaan. Selanjutnya, CTRL-Shift-P mengubah ukuran font, CTRL-Shift-Q mengubah huruf yang dipilih menjadi simbol, CTRL-Shift-S mengubah atau menerapkan gaya atau style, CTRL-Shift-T menggeser paragraf ke kiri, CTRL-Shift-V
menempelkan atau teks atau objek dengan format. Ctrl Shift W menerapkan garis bawah atau underline dengan spasi. Ctrl Shift apa nih bacanya nih? Udahlah itu aja. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi, tips dan trik penggunaan Microsoft Word. Next. Yang pertama adalah berpindah lebih cepat dengan menggunakan tombol Shift plus F5. Jadi, jika sebuah file dokumen dengan halaman yang banyak, kita dapat menggunakan shortcut Shift plus F5 untuk kembali ke spot terakhir yang kita edit. Trik ini juga bisa digunakan meskipun file dokumen tersebut baru saja kita tutup. Jadi, gambarnya ada yang gambar pertama dan itu adalah gambar kedua. Next. Yang kedua adalah mengganti dari lowercase ke uppercase atau sebaliknya dengan menggunakan tombol Shift plus F3. Untuk merubah dari huruf kecil ke huruf besar atau sebaliknya dengan cepat, bisa digunakan shortcut Shift plus F3. Caranya, kata yang hendak dirubah harus diblok dulu. Setelah itu tekan Shift plus F3 beberapa kali hingga sesuai yang diinginkan. Jadi trik ini sangat berguna ketika kita lupa mematikan caps lock saat mengetik. Next. Yang ketiga adalah mengulang perintah terakhir dengan menggunakan tombol F4. Word mengingat perintah terakhir yang kita lakukan dan dengan menekan tombol F4 akan otomatis mengulang perintah tersebut. Ini akan sangat berguna ketika kita mengedit sebuah file. Untuk memahaminya dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama adalah blok sebuah kata, lalu tebali dengan Ctrl plus B. Yang kedua, setelah itu blok kata lain, lalu tekan F4. Dan yang terakhir adalah secara otomatis Word tersebut akan langsung menebali tulisan tersebut. Cara ini bisa digunakan dengan kata atau kalimat berikutnya. Next. Yang keempat adalah find and replace dengan menggunakan tombol Ctrl plus H. Kita bisa menemukan semua kata yang salah dan mengoreksinya secara otomatis lewat find and replace. Sayangnya format tulisan tidak bisa sekalian diubah. Untuk itu pencet saja Ctrl plus H, tampilan find and replace muncul, kemudian klik tulisan more yang muncul di tampilan tersebut. Sekarang kita bisa sekaligus mengganti format kata atau kalimat yang diinginkan sewaktu replace. Selanjutnya adalah kertas potret and landscape sekaligus dalam satu file. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu halaman atau paragraf yang ingin diatur menjadi potret atau landscape. Kemudian klik Pack Layout, lalu Pack Setup, lalu Margins, dan pilih Custom Margins. Lalu pilih potret atau landscape. Pada pilihan AP2 yang terletak di kiri bawah, lalu klik Select Text, maka hasilnya akan seperti berikut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami di kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.